Halo, saya Farid dan selamat datang di series demo Haliatek menggunakan National Instruments Product. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang kita kenal sebagai SDR atau Software Defined Radio. Nah, NI sendiri mempunyai produk yang berkenaan dengan SDR, yaitu adalah NI USRP. Di kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana kita bisa memulai pembuatan produk dengan SDR, dimulai dengan menggunakan NI USRP 2920, bagaimana kita menggunakan seluruh hardware yang ada di dalamnya, lalu bagaimana kita melakukan instalasi terhadap komputer yang kita gunakan, dan in the end adalah bagaimana kita bisa membuat program yang kita inginkan. Yuk. Nah, NI USRP sendiri merupakan lini produk dari National Instruments yang memang dikhususkan untuk mendesain wireless communication system dengan cepat. Jadi, Bapak Ibu sekalian bisa membuat satu aplikasi, salah satunya adalah SDR, Software Defined Radio, menggunakan NI USRP sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan NI USRP 2920 gitu ya. Lalu bagaimana kita mulai setup gitu ya. Lalu hingga membuat suatu aplikasi, dan kali ini kita akan membuat aplikasi yang dikenal sebagai FM receiver. Dimulai dari bagaimana kita mengidentifikasi suatu channel gitu ya, hingga kita bisa mendemodulasi sinyal tersebut. Ya, jadi pada saat Bapak Ibu melakukan pembelian NI USRP, Bapak Ibu dapat menemukan unitnya ya gitu. Jadi hal ini adalah NI USRP 2920. Dan setelah itu adalah adanya power adapter gitu ya. Lalu juga ada Ethernet cable yang digunakan untuk menghubungkan dari USRP ke komputer yang Bapak Ibu gunakan, SMA cable, dan juga ada attenuator 30 dB. Nah, untuk kebutuhan dari software sendiri adalah Bapak Ibu cukup melakukan instalasi LabVIEW Communications, dalam hal ini adalah series terbarunya adalah LabVIEW Communication 5.0. Dan setelah Bapak melakukan instalasi, Bapak dan Ibu sudah siap untuk melakukan eksperimen dengan menggunakan NI USRP. Oke, sekarang kita mulai masuk ke dalam penggunaan NI USRP itu sendiri. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan instalasi LabVIEW Communication ke dalam PC yang Bapak gunakan, sekarang kita bisa lanjut ke dalam hardware yang akan kita gunakan gitu. Jadi yang hal pertama kali yang kita akan lakukan adalah melakukan konfigurasi koneksi yang akan kita lakukan. Bapak Ibu bisa menggunakan antena gitu ya di salah satu TX dan RX port yang ada. Jadi saya saat ini menggunakan salah satu RX port yang ada, menggunakan antena, atau Bapak Ibu bisa menggunakan SMA cable yang include dalam pembelian Bapak Ibu sekalian. Sedikit pengingat juga bahwa penggunaan RX port juga harus digunakan attenuator ya Bapak Ibu. Setelah itu adalah kita menghubungkan kabel Ethernet dari USRP yang ada ke dalam PC yang kita gunakan, seperti yang sudah Bapak Ibu bisa lihat. Lalu yang terakhir adalah kita komunikasikan power ke dalam USRP, seperti itu. Lalu setelah kita hubungkan power, maka USRP akan melakukan inisialisasi dan USRP Bapak Ibu sekalian sudah siap digunakan. Nah, setelah Bapak Ibu sudah melakukan seluruh setup yang berhubungan dengan USRP-nya, kita bisa langsung melakukan pemrograman dengan LabVIEW Communications. Tapi sebelum itu, kita harus pastikan dulu bahwa USRP yang sudah kita punya itu sudah terhubung dengan komputer kita. Caranya cukup mudah, Bapak Ibu cukup cari namanya NI USRP Configuration Utility. Nah, di NI USRP Configuration Utility adalah Bapak Ibu bisa lihat IP address dari USRP yang akan kita gunakan, seperti itu. Dan pastikan status dari device ID yang muncul dan connection dari Ethernet terhadap produk kita adalah sudah tidak ada masalah ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga tidak ada masalah gitu ya, Bapak Ibu cukup bisa lanjutkan, tapi jika masih belum muncul, Bapak Ibu bisa menekan refresh device list, seperti itu. Oke, nah setelah saya lihat memang sudah oke, sudah terhubung, tidak ada masalah, saya bisa close di sini. Ya, jadi setelah Bapak Ibu melakukan pengecekan menggunakan configuration utility, berarti kita sudah siap menggunakan LabVIEW Communications gitu ya. Demodulating and FM signals, seperti itu. Nah, di sini kita sama gitu ya langkahnya, kita cukup memberikan nama saja dengan yang kita inginkan, create name, dan kita akan tunggu sampai programnya terbuka, seperti itu. Dan Bapak Ibu tetap bisa lihat isi details dari project tersebut ya. Jadi di sini ada sistem desainernya gitu ya, seperti itu. Dan tentu akan masih komputer saya dan beberapa program ya atau file.gvi yang bisa Bapak Ibu buka, seperti itu. Nah, di sini sudah ada salah satu solution ya, solution demodulate, seperti itu, dimana kita akan buka. Dan again, kita akan ketemu dengan tampilan yang mirip dengan program sebelumnya, ya, adalah tampilan panel ya, tampilan program Bapak Ibu sekalian. Lalu juga ada diagram pemrogramannya, seperti itu. Nah, again, karena berbasis LabVIEW, Bapak Ibu bisa lihat pemrogramannya akan berbasis grafik. Dan tentu tadi ya, tips yang sudah saya sharing juga menggunakan context help, Bapak Ibu bisa gunakan juga di sini.
di mana kita bisa melihat fungsi dari masing-masing dari block diagram yang ada, seperti itu ya. Misalkan di bagian ini gitu ya, open RX session itu tugasnya ngapain, configure itu seperti apa, dan seterusnya. Nah, itu tadi untuk yang block diagram. Nah, kita akan kembali ke panel. Jadi kalau ke panel kita bisa lihat di sini akan muncul lagi ya field untuk device name. Bapak Ibu bisa pilih IP address yang sudah sesuai dengan kita set di awal di config utility, which is adalah di 192, 168, 10, dan 100, seperti itu. Dan kita akan set IQ rate-nya di 200K ya, gitu ya, karena kita tahu lebar channel tersebut adalah di 200K. Lalu carrier frekuensinya adalah frekuensi dari radio yang sudah kita temukan tadi, seperti itu. Dan dalam hal ini saya akan set default ya, untuk gain-nya saya akan biarkan 0 dulu, lalu aktif antenanya again pastikan sama dengan RX port yang akan kita gunakan, which is di sini adalah RX1. Lalu number sampel juga akan saya biarkan seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa juga utak-atik gitu ya, explore nantinya mengenai averaging mode, tapi dalam hal ini kita akan langsung running saja seperti ini. Jadi cukup klik run. Dan di sini ya Bapak Ibu bisa lihat beberapa di FM radio itu demodulasi gitu ya. Jadi kita bisa lihat perubahan dari sinyal dari FM demodulated signals adalah human speech ya, atau mungkin lagu ya, seperti itu. Dan juga bagaimana frekuensi plot dari FM radio yang sudah kita tangkap, seperti itu. Nah, jadi cukup seperti itu ya. Dan ini adalah langkah awal ya Bapak Ibu sekalian. Dari sini Bapak Ibu bisa mulai kebayang gitu ya bagaimana konsep dari FM radio dan bagaimana kita bisa melakukan modifikasi menggunakan FV Communications. Ya, jadi itu adalah beberapa steps ya yang kita bisa lakukan, kita explore. Harapannya adalah Bapak Ibu sekalian mulai kebayang bagaimana kita mulai menggunakan NI-USRP, lalu bagaimana kita mulai instalasi FV Communications, dan bagaimana juga kita mulai explore project yang ada dalam FV Communications. Dan setelah itu Bapak Ibu bisa explore kembali gitu ya dari examples yang ada atau mungkin project template yang bisa digunakan di dalam program tersebut. Nah, jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, silakan hubungi kami di sales@haliatech.com atau support@haliatech.com. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.